Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 06 SKP 007, Prodi S1 Akuntansi. Kami akan membahas materi pertemuan 7 mengenai strategi sistem pengendalian manajemen untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah sistem pengendalian manajemen yang diampu oleh Bapak Bernarda SPMM. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nova Ananda dengan NIM 2010 1120 1380. Saya dengan Bijli Emilwati dengan NIM 20 10 11 20 15 91. Saya Diana Rifandaiman dengan NIM 2010 11200 903. Kami akan membahas tentang sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, menjelaskan pengertian strategi dan sistem pengendalian manajemen. Yang kedua, menjelaskan definisi strategi. Yang ketiga, menjelaskan strategi manajemen perusahaan. Yang keempat, menjelaskan macam-macam strategi. Pengertian strategi dan sistem pengendalian manajemen terbagi menjadi dua. Yang A, pengertian strategi. Menurut pendapat Stephanie K. Morris, strategi adalah sesuatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang terfokus pada tujuan jangka panjang organisasi disertai penyusunan suatu upaya bagaimana agar tujuan dapat tercapai. Yang B, pengertian sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen merupakan alat untuk mengimplementasikan strategi sistem perumusan strategi, menghasilkan keunggulan yang penting bagi organisasi, yaitu strategi. Ketepatan pemilihan strategi akan menjadi penentu efektivitas dan efisien pemanfaatan seluruh sumber daya organisasi dalam perwujudan visi organisasi. Definisi strategi terbagi menjadi dua. Yang A, definisi strategi secara singkat dan padat. Strategi dapat diartikan sebagai cara yang unik untuk mencapai sesuatu. Mendefinisikan strategi adalah kumpulan komitmen dan aksi yang terintegrasi dan terkoordinasi yang didesain untuk mengeksploitasi core competencies dan memperoleh keunggulan bersaing. Dari definisi tersebut, ada dua kata kunci yang penting, yaitu kompetisi inti, yang kedua keunggulan bersaing. Selanjutnya yang B, unsur-unsur strategi. Bila suatu organisasi mempunyai suatu strategi, maka strategi itu harus mempunyai bagian-bagian yang mencakup unsur-unsur strategi. Suatu strategi mempunyai 5 unsur. Yang pertama, gelanggang aktivitas atau arena. Yang kedua, sarana kendaraan atau vehicles. Yang ketiga, pembeda yang dibuat atau differentiators. Yang keempat, tahapan rencana yang dilalui atau staging. Yang kelima, pemikiran yang ekonomis atau economic logic. Menjelaskan strategi manajemen perusahaan. A. Konsep strategi dalam perusahaan. Menurut Turner, Forman, dan Gilbert, Tirtono 2007 P3. Konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda, yaitu yang pertama, dari perspektif suatu organisasi yang ingin dilakukan berdasarkan perspektif yang pertama. Yang kedua, dari perspektif yang akhirnya organisasi lakukan, yaitu strategi didefinisikan sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. B. Hubungan sistem pengendalian manajemen dengan strategi perusahaan. Radianto 2015 menemukan bahwa SPM berhubungan erat dengan strategi. Mendukung Anthony dan Gevandarjan, SPM bertujuan untuk mendukung strategi organisasi. Setiap sumber daya dalam organisasi akan dikoordinasi dan dikelola sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya, macam-macam strategi. A. Strategi tingkat korporat. Strategi korporat yaitu mengenai keberadaan di tengah-tengah bauran bisnis yang tepat. Pada tingkat korporat, masalahnya adalah bisnis, di mana perusahaan akan berpartisipasi dalam penguasaan sumber daya antar bisnis-bisnis tersebut. Ada 3 jenis strategi di level korporat, yaitu yang pertama ada single industry firms, yaitu perusahaan akan berpartisipasi dalam bisnis tunggal. Yang kedua, relate diversified industry, yaitu perusahaan berpartisipasi dalam bisnis beragam, tetapi masih saling terkait produk yang dihasilkan. Yang ketiga, unrelated diversified industry,
yaitu perusahaan beroperasi pada beberapa segmen berbeda di mana tidak ada keterkaitan dengan segmen inti perusahaan. B. Strategi dan reporter. Yang pertama, derivisasi strategi. Strategi derivisasi merupakan strategi yang digunakan jika organisasi ingin bersaing dengan pesaingnya dalam hal keunikan produk dan jasa yang ditawarkan, baik pada pasar yang luas atau sempit. Yang kedua, cost leadership. Kepemimpinan biaya adalah strategi yang digunakan organisasi apabila organisasi ingin menjadi pemimpin pasar berbasis biaya rendah dengan basis persaingan pasar yang luas. Yang ketiga, fokus. Strategi fokus adalah strategi baik diferensiasi maupun pemimpinan biaya yang diterapkan organisasi jika organisasi secara spesifik fokus melayani ceruk pasar. Selanjutnya, strategi bersaing porter. Suatu perusahaan dikatakan memiliki keunggulan bersaing bila mana memiliki sesuatu yang lebih atas pesaingnya dalam menarik konsumen dan mempertahankan diri atas kekuatan persaingan yang mencoba menekan perusahaan. Strategi bersaing perusahaan merupakan langkah-langkah strategis yang terencana maupun tidak terencana untuk dapat memiliki keunggulan bersaing sehingga dapat menarik perhatian konsumen, memperkuat posisi pasar, dan bertahan terhadap tekanan persaingan. Nah, pola umum peta persaingan dalam pasar biasanya melibatkan 5 kekuatan. Masing-masing yang pertama ada ancaman pendatang baru, yang kedua daya tawar konsumen, yang ketiga daya tawar pemasok, yang keempat ancaman produk atau jasa substitusi, yang kelima ada persaingan antar kontestan yang ada. Selanjutnya, strategi Ansoff. Ansoff Matrix merupakan salah satu alat untuk membantu organisasi mengambil keputusan strategis dalam melihat pertumbuhan bisnisnya dalam 2 perspektif, yaitu produk dan pasar. Matrix Ansoff memiliki 4 kuadran diberi nama masing-masing market penetration dan market development, serta product development dan diversification. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.